Gimana no? Iki kayaknya kita nongkrong deh mana? Dek toko bangunan. Terus apa kesalahan POV? POV-nya sampean menurutku adalah mencoba untuk nyari gaji yang nyari gaji yang ideal. Itu aja menurutku udah rada aneh. Emang gaji gak ada yang ideal? Lebih tepat dari segini, gaji ideal menurut yang sampean sampaikan tadi itu menurutku aneh. Terus nomor 2, menurutku tadi POV sampean adalah POV dari entah HRD atau bagian finance yang bingung ngegaji satu kantor, bukan dari POV owner. Tapi yang sampean sebutkan pengeluaran-pengeluarannya itu menurutku harusnya dari POV owner. Kebayang nggak? Sampean tadi nyebutin beberapa pengeluaran itu POV owner, cuman ketika sampean ada nyontohin, tak kutip dikit lah ya, omset 10 juta, terus nanti gaji ininya 5, terus yang ini gajinya apa? Nah itu menurutku itu bukan POV owner. Kalau POV owner nggak akan kayak gitu. Itu adalah POV finance, yang mana finance adalah dia bukan owner, tapi dia juga bukan mewakili keseluruhan karyawan. Iya. Ya kebayang? Ya, tapi kan lagi-lagi kenapa POV ku kayak gitu? Kan aku emang aku kayaknya di antara tengah-tengah. Jadi Iya. pendek pengetahuanku gitu. Oke, wes. Itu ya. Jadi tak jawab singkat, terus nanti tak coba aku ngasih POV ku lah. Tak jawab yang pertama yang menurutku rada aneh terkait ideal tadi. Ada Ideal. kok. Jadi nggak apa-apa, aneh kan dalam arti saya ya unik atau itu ya namanya. Iya, emang belum nyampe aja. Belum, bukan juga. Namanya tiap orang kan punya gaya atau cara pandang atau cara pikir yang beda-beda. Dan menurutku ya nggak masalah. Kenapa menurutku harusnya kalau ngomong ideal itu bukan atau gini deh, mungkin kalau yang tadi menurutku rada susah, aku sendiri juga mau berusaha untuk apa istilah ya, ngebantah gitu, rada susah kalau masih pakai istilah ideal. Mungkin tak buat adil. Daripada pakai ideal, gimana kalau pakai adil? Menurutku. Adil untuk siapa deh? Semua? Iya. Semua pihak? Adil apakah sama dengan sama? Enggak. Itu dia. Sehingga dengan sama tadi bilang 5 nih, 5 juta kan nggak gitu. Jadi apa? Nah, nanti ketika tak tarik atau POV ku, ketika nih seumpama sama tanya ke aku, Mas, umpama nih sampean punya satu tim atau sampean punya satu usaha, gimana cara sampean nentuin upahnya? Nah, akhirnya kan pertanyaannya itu, menurutku, aku nggak akan ngomong ideal. Mungkin idealnya bisa, yang mana ideal itu adalah caranya bukan ngelihat dari menurutku langsung UMR, enggak. Karena benar kata Hemen tadi, UMR itu adalah sesuatu yang diupayakan, dan UMR pasti aku cukup yakin untuk yang usaha swasta, jangankan swasta kan, di Indonesia apa pre-PNS alias P3K lah, P3K paruh waktu lah, intinya pre-ASN lah, itu kan sih gak beres secara hitung-hitungan, bisa dibilang. Bahkan sampai orang yang sampai pensiun, dia kayak merasa nggak fair kan dengan angka segitu. Ada kan ketimpangan kayak gitu. Itu padahal wis Negara ya? yang bikin aturan, apalagi yang swasta. Jadi UMR ketika dihadapkan dengan swasta, entah itu yang skalanya UMKM ataupun yang level-level lain, susah sekali untuk diterapkan sebagai apa ya, rata-rata upah. Jadi terus apa tujuannya kalau ada kalau mengadakan UMR gitu? Formalitas pemerintah supaya dianggap peduli ke rakyatnya.
kebayang. Sampean tahu kan setiap kali hari buruh isunya pasti sering kali itu. Menaikkan UMR. Dan tahu nggak sampean yang dilakukan akhirnya oleh pengusaha-pengusaha, apalagi yang pengusaha yang karyawannya di atas 2 digit. Karyawannya ratusan, ribuan. Nah, karyawannya sih 2 digit mungkin dengan omset yang rada lumayan sih oke lah, atau bahkan mungkin sing karyawannya nggak sampai 2 digit, yang di bawah 10 ngono. Kasarane ketika omset lagi nggak beres, ngutang-ngutang itu sih iso diatasi sih, kebayang. Kalau mana aku owner nih, aku kadang-kadang punya karyawan 5 ngono, terus omset bulan ini lagi nggak baik-baik saja, aku ngutang sih kebayang atasnya gaji wong 5 ae. Tapi lek wis karyawan 3 digit bahkan di atas itu, untuk pabrik sing karyawannya 1000, tahu nggak solusinya pengusaha apa? Investasi. Utang lagi. Bahasa kasare, Efisiensi. bedol desa. Pabrik ditutup, pindah ke daerah yang UMR-nya lebih rendah. Tapi kan nek di kesku banyak tuh. Iya. Mau pindah pun kayak Tadi kan sama tanya pertanyaannya, fungsinya UMR apa? Menurutku, ya satu memang untuk apa istilahnya ya, serikat buruh itu adalah sebuah titik yang diperjuangkan. Standar hidup. Bener. Tapi lek ngomong terus pemerintah ngapain buat itu? Menurutku ya satu mungkin ada niat baiknya, tapi menurutku ya ada hal-hal yang kayak gitu. Ada hal-hal yang kayak sing ya wis lah, yang penting kita umumkan kalau ini naik, selebihnya terserah pengusaha. Pemerintah kan yang penting ya aturan. Kalau sampean pengen tak kasih analogi, tapi mungkin analogi ini ada sing bilang Itu aja PNS nggak sampai UMR ya ada. Sampean ngerti kan sing ono ibu-ibu dia 40 tahun mengabdi, gaji terakhir saat pensiunnya berapa? 4 juta. Ambil UMR Surabaya 2026 gak ngatasi sih an. Dia ngabdi 40 tahun. Dengan sampean ngerti dhewe kinerja guru ya apa. Jadi ya sedikit kita kasih analogi terkait fungsinya apa, terus pemerintah bikin kebijakan, aturan dan lain-lain. Tak kasih satu analogi yang menurutku sih bisa dibuat contoh. Cireng. Tapi mungkin nggak tahu Hamean atau yang mungkin yang nyimak ini masuk akal atau enggak analogi ini, apple to apple atau enggak. Dan menurutku Ya nggak apa-apa, aku tadi juga ngomongnya ngawur. aku adalah pengguna bis dari kelas 3 SD sampai detik ini. Apa tuh bis? bis, bis. transportasi bis. Aku adalah Tak kira aplikasi enggak, penumpang bis. Sejak dulu yang tak resahkan selaku penumpang bis adalah dia itu kayak nggak ada standar deh, tergantung merek bis karena swasta, tergantung kernete, tergantung pengalaman penumpangnya. Dan terbukti temanku yang dia sangat well educated, jadi kok nawar-nawar gitu. yang sampean sangat well educated, tapi karena dia nggak punya pengalaman, bahkan dia harus tanya nang aku sebelum berangkat, wis tak kandani bis dari Surabaya ke Malang itu ono berapa varian, apalagi hari ini ada ono sing ekonomi biasa, ono ekonomi ini apa lewat atas, ono sing atas ya, nah itulah wis tak kandani range-nya. Memang tiap merek bis beda-beda, tapi paling nggak ada segini. Bahkan aku bilang maksimal pokoknya paling mahal yang mana itu patas 40.000. Tahu nggak akhirnya mau dia ngabari kisahnya apa? Dia kena 1.000. Dia kena ya wis lah calo atau apa gitu-gitu. Jadi apa yo, faktornya itu ada macam-macam, yang mana ketika tanya, lah emang nggak diatur sama pemerintah? Diatur, ditempelin di setiap lobi-lobi halte terminal, tarif minimum, tarif maksimal sekian. Tapi akhirnya saya nentukan sopo pengusaha gue ketika nganu pemerintah ya apa ini, aku numpak bis iki dia kena, dia tanya ke pengusahanya, yang penting kami udah pakai ini, nggak ditegur. Oke, udah saya tegur. Di situ nanti nggak tahu apa yang terjadi, entah si pengusaha melakukan beragam hal sehingga wis lah pemerintah ya anak-anakku maneh sih kamu jalur biro sih iso aja kayak gitu. Nah hal kayak gitu kan akhirnya
ya wis. Sehingga aku kalau untuk keresahan yang bis ini aja hingga saat ini satu-satunya cara ya gimana kita Milih. gimana apa yang bisa kita kontrol, karena kita nggak bisa ngontrol yang sana. Dan alhamdulillah berkah sekali begitu ada satu perusahaan bis yang warna putih oranye itu, dia bener-bener nyoba untuk merubah peraturan yang selama ini jadi banyak keresahan. Dan sebenarnya terus orang ngerasa sangat diuntungkan sekali dengan si bis ini dengan tarif segitu dan rute kayak gitu. Padahal ketika aku cek satu saat aku ngecek tarif di salah satu terminal di Lumajang, yang diterapkan sama si bis oranye putih ini itu yang standar dari pemerintah. Cuman selama ini brand-brand lain nggak ada sih ngelakuin. Kenapa? Ya nggak tahu. Aku yakin mungkin dari pemerintah udah ngeluarin aturan dan aku yakin mungkin udah negur. Tapi ya nggak tahu kenapa. Dan yang dilakuin ini sebenarnya yang seharusnya memang. Terus nggak ngetem. Nah hal kayak gitu kan juga bagian dari yang akhirnya tiap masing-masing usaha swasta itu susah sekali untuk disamaratakan. Oke, ini terlalu jauh lah. Anggap analoginya kurang lebihnya itu. Terus balik mana, tak tarik mana? Ketika semuanya sampai tanya ke aku gimana cara nentuin angka dari apa yang dia kerjakan. Tentu nanti nariknya macam-macam. Pertama pasti si pengusaha yang baik adalah dia riset sekitar. Pengusaha aku cukup yakin kalau aku sejauh ini aku coba tanya atau mengamati beberapa teman-teman yang punya usaha, baik itu yang karyawan dikit sampai yang karyawannya lumayan, hampir semua dipastikan kalau swasta nih nggak ada yang peduli UMR. Nggak ada yang peduli UMR. Yang dia pedulikan adalah perusahaan berjalan. Perusahaan berjalan itu dari omset. Nah, terus nomor 2 terkait pendelegasian kerjaan. Jadi ketika mau nentuin satu upah nih untuk si orang karyawan ini, tentu tiap perusahaan beda-beda kan. Katakanlah si perusahaanku, aku saat ini butuhnya apa ketika memang harus tak delegasikan. Pengusaha kan pasti punya pikiran itu gini, selama si iso tak handle dewe lah, ngapain aku gaji orang kan. Gitu sebenarnya. Kalau aku dari PUV pengusaha, katakanlah aku jualan ini deh, si iso tak kerjain dewe, mulai teko belanja bahan, masak, dodolan, kora-kora, waiters dan lain-lain. Selama aku sih kuat dan aku delok konsumenku masih nggak ada sing komplain, is okay. Aku sih iso. Ternyata makin rame nih, mulai langsung komplain, mas cik semua ini. Oke, aku butuh nih, apa yang perlu tak delegasikan ya? Oh, kayak waiters. Oke, aku akan cari waiters. Plus aku nyoba takon-takon neng warung-warung sekitar, sing kurang lebih skalanya mirip. Aja sampai aku takon neng Yoshinoya, gak masuk akal dong. F&B sih. Tapi kan masuk akal. Maksudnya perumpamaan yang nyambung. Enggak, maksudnya perumpamaan yang nyambung. Ketika skalamu berapa, tapi kamu nanya ke skala raksasa kan ngapain? Nah, karena cara, tahu nggak tadi yang jadikan acuan apa? Omset. Oke. Jadi aku akan nyari sing warung angkringan sing omset itu kurang lebih mirip lah. Iku ono omset itu kurang lebih mirip, terus dia karyawan loro. Oke. Takon lah. Berapa? Sama arek biasanya kayak ono lah katakanlah 500. Aku sih biasanya lapo ae. Ini. Mereka budal jam piro balik jam piro. Pun harus ditok 2-3 lah paling enggak kayak perbandingan.
Ono sing ternyata nggih 700, ono sing 500, ono sing 400. Nah, kebayang kan? Kurang lebih sekian. Rekrutmen, bla 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 bla. Terus aku tahu. Nah, ini juga yang jadi faktor kedua. Yang mana ini sebenarnya bisa jawaban ini akan muncul dari pertanyaan gini biasanya. Mas, emang apa ya yang nentuin besar kecilnya gaji selaku aku karyawan? Jadi POV-nya ini ke karyawan yang tanya. Ada satu karyawan yang tanya, Mas, menurut sampean apa yang menentukan gaji bisa naik apa enggak? Atau seenggaknya nominal gajiku deh sejak pertama itu apa? Maka aku akan menjawab, apa ada istilah, cuman aku lali istilahnya, tapi tak coba tak artikan yang tak inget lah ya maksud. Dia ada istilahnya sebenarnya, aku lupa. Tingkat atau gini, apa istilahnya? Jadi aku gak bahasa sih waktu kacau lah. Segimana atau gini, secepat apa tergantikan. Nah, wis, itu paling sederhana. Value. Enggak. Ya mungkin value, cuman kalau ngomong masalah pekerjaan, nilai upah dia itu tergantung dari seberapa cepat dia tergantikan. Kebayang? Contoh, waiters. Sak waya-waya waiters iki Ciao, aku akan dengan mudah kok nggak boleh ganti nih. Dengan yang upah seperti itu. Iya, maka kita bisa ngebayangin nih. Jadi atau sederhananya gini, makin cepat kamu tergantikan, maka makin minim kamu secara nilai upah. Apalagi kerjaan yang entry level. Ya bisa, ya kan sebenarnya entry level itu ya kurang lebihnya kan kayak gitu kan, Iya. definisinya kan, dia sangat mudah sekali tergantikan. Iya, soalnya atau kalau mau rada ribet lagi, pekerjaan mudah yang bisa mudah sekali dipelajari, mudah sekali digantikan, wes itu sebenarnya bagian dari entry level tadi. Terus, nah dia akan berlanjut lagi lah. Terus mas, kira-kira kalau supaya aku nggak udah tergantikan, caranya ya apa? Ya cara pertama adalah kamu jangan aneh-aneh, lurus. iya, kamu kenceng aja. Ketika kamu kenceng, pengalaman pasti nambah. Syukur-syukur kamu orangnya penuh inisiatif. Ada banyak sekali pengalaman, termasuk aku sendiri secara pribadi atau beberapa mentor atau orang-orang yang aku simak lah perjalanannya. Mereka rata-rata bisa naik karena banyak inisiatif yang ternyata inisiatif itu bisa membawa perubahan baik ke perusahaan. Berdampak. Ya, jadi kayak sing kasarannya lih, kamu awalnya waiters, terus ternyata di sela-sela waiters itu kamu ada waktu luang, kamu dolanan sosmed, ngefoto, ngeposting, ternyata akeh sing order. Terus kamu lapor nang bos, iki aku mulai iseng-iseng posting atau gue biyo ta lho sih ngene. Oh iya wis, terus wis setiap ono orderan aku terserah kating kamu nambahi badi piro, badi ini cukupan, masuk akal nggak? Atau bahkan karena tahu inisiatif ini kayak gitu, akhirnya wis kamu gayo sosmed resmi. Jadi dari inisiatif itu ada hal yang akhirnya berdampak baik dan harusnya akhirnya naik ke perusahaan yang baik mempertimbangkan naikin levelnya si ini, baik itu dari sisi posisi ataupun yang otomatis dari sisi gaji. Sebenarnya posisi ini istilah yang kurang pas, lebih tepatnya naikin dari sisi tanggung jawab. Iyalah, beban kerja seiring dengan gaji. Bener. Nah tapi masalahnya orang tuh udah lihat berapa gajinya dulu gitu.
Jadi ketika umpamanya udah dikasih segini, dia itu enggak aku udah ngasih apa, nanti aku pengennya kayak gimana gimana, atau aku bisanya apa, enggak. Mereka tuh kayak ini apa bisa naik lagi gitu kan, atau kayak nominalnya dulu yang dicari gitu loh. Ya, pertama Kan harusnya itu ya, ada standar tuh, di mana itu standarnya? bukan harusnya. Orang kerja itu mereka mencari macam-macam. 3% mati mari gini. 5. Tambah dikit lagi. Oke. Ayo. Orang kerja itu kan ada yang nyari uangnya saja, yang itu nggak apa-apa. Ada orang yang nyari uang plus pengalaman, ada orang yang nyari mentor. Udah. Berarti Jadi ketika ada orang yang nanyain nominalnya dulu, ya nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa juga dong perusahaan kan bilang bisanya segitu gitu. Berarti ya kita nggak match gitu kan. Lah iya. Kan balik ke yang tadi lagi. Iya, kamu sekarang pengen naik nih, tapi yang kamu kerjakan tetap ya apa, inisiatifmu gitu ya gitu-gitu aja. Apalagi contoh nih, kamu juga rada-rada minus nih, entah dari sisi attitude atau apa, absen, terus kamu izin, kamu pengen naik, masih untung kamu nggak di SP atau bahkan nggak di, jadi kayak kasarannya yang sering kali anak-anak sekarang itu tanya adalah bateraiku kurang 5%, jadi dipercepat. Ya intinya itu, anak sekarang itu sering kali ketika first jobber atau pertama kali kerja, dia udah mikir yang aneh-aneh, padahal yang harusnya dilakukan oleh first jobber udah nurut, wis kamu belum saatnya tanya aneh